Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Robani yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua nikmat dan rahmat yang senantiasa ada dalam setiap saat di kehidupan kita. Salah satu dari nikmat besar yang kita rasakan pada saat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita kembali untuk menikmati indahnya hari-hari Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini walaupun sedikit agak berbeda suasananya, tapi jangan sampai mengurangi arti dari Ramadan itu sendiri. Oleh karena itu, melalui mimbar ini, saya mengajak kita bersama agar benar-benar fokus memanfaatkan waktu-waktu Ramadan untuk menjadi sesuatu yang bernilai pahala dan kebaikan. Fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita, fokuskan fisik dan jasad kita untuk hal-hal yang bernilai ibadah. Lupakan untuk sementara kesibukan-kesibukan dunia yang selama ini memang menyibukkan hari-hari kita. Bukan berarti pula kita lupa 100%, tapi lebih kita fokuskan untuk Allah dan untuk akhirat kita. Berselawat dan bersalam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mampu membuktikan rindu dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan di Yaumul Mahsyar kita adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Semua kita akan mengharapkan syafaat dari Rasul itu di Yaumul Mahsyar. Pada saat kita merasa bahwa amal kita kurang, pada saat bahwa ternyata bekal kita sangatlah sedikit, maka yang paling kita butuhkan pada saat itu adalah syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat itu kepada beliau. Ikhwati fillah, kajian kita dalam Ramadan ini kita akan coba untuk mengangkat berbagai kaidah fikih yang hubungannya adalah dengan ibadah. Tidak hanya fokus untuk ibadah puasa saja, tetapi nanti akan lebih umum masuk ke dalamnya semua ibadah. Kenapa demikian? Karena kita dituntut untuk beribadah dalam Ramadan ini bukan hanya puasa, tapi ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan ini sangatlah banyak dan sempurna. Semua bentuk kebaikan-kebaikan itu akan berlipat ganda pahalanya selama bulan Ramadan, dan itu bukan hanya untuk ibadah puasa saja. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih yang akan kita angkat nanti adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan persoalan ibadah. Sebelum kita masuk kepada rincian kaidah-kaidah itu, mungkin perlu kita tahu sekilas apa itu kaidah fikih. Ini memang sebuah kajian yang sepertinya lebih akademik ya sifatnya, tapi ini sangat bermanfaat. Kita bisa rujuk, kita bisa kembali kepada buku-buku yang sudah ditulis oleh para ulama, yang buku itu bisa menjadi referensi bagi kita hari ini dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Maka para ulama fikih mengatakan bahwa kaidah fikih itu kalau secara definisi dikatakan qadiyatun kulliyah tantabiqu ala juz'iyatiha.
itu semacam ketentuan yang bersifat umum, yang bersifat kulli, yang berlaku nanti pada berbagai persoalannya secara parsial. Ada lagi yang mengatakan hukmun kulli. Dia tidak mengatakan qadiyah kulliyah, tapi hukmun kulli yang tabiku ala juz'iyatiha. Hukum yang bersifat umum. Jadi kaidah itu sudah menjadi sebuah hukum, sudah berbentuk hukum, di mana hukum itu dapat diterapkan kepada berbagai persoalan secara parsial yang sama, yang sejalan dengan kaidah itu. Jadi kalau umpamanya dikatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir, umpamanya kesulitan itu akan melahirkan kemudahan. Ini hukum umum. Ini ketentuan secara umum. Sehingga apa saja asal di situ ada masyaqqah, maka bisa masuk kepada kaidah ini. Ini yang dimaksud dengan juz'iyat. Juz'inya secara parsial, berbagai persoalan yang sama, yang senada, yang bisa masuk kepada kaidah itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa kaidah fikih itu bisa menjadi sumber hukum. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena semua kaidah fikih itu oleh para ulama disandarkan kepada dalil yang ada. Bisa kepada Al-Qur'anul Karim ataupun kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara kaidah fikih itu yang langsung diambil dari lafaz hadis. Jadi ada di antara kaidah fikih yang langsung redaksi kaidah itu diambil dari nas hadis yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti al-kharaju bid-dhaman la darara wa la dirar. Itu sebenarnya adalah lafaz hadis yang dari lafaz hadis itu dijadikan kaidah oleh para ulama sehingga dia bisa menjadi sumber hukum. Oleh karena itu, kalau seandainya ada persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sumbernya bisa kita kembalikan, bisa kita rujuk ke dalam Al-Qur'anul Karim, atau bisa kita kembalikan kepada hadis-hadis Rasul, atau juga bisa kita kembalikan kepada kaidah fikih. Inilah yang diantara yang akan membedakan nanti antara kaidah fikih dengan kaidah usul. Tapi kita tidak akan perpanjang penjelasan terkait dengan itu, karena kaidah fikih itu tata'allaq bil qadaya. Kaidah fikih itu berkaitan langsung dengan masalah. Jadi ini masalah, ini kaidahnya. Sementara kaidah usul itu tata'allaq bil adillah, bin nusus. Kalau kaidah usul itu yang dianalisanya adalah dalil-dalil yang ada, nas-nas yang ada, itu dipahami melalui kaidah usul untuk kemudian diistimbatkan hukum. Jadi kaidah usul tidak berkaitan langsung dengan masalah. Sementara kaidah fikih berhubungan secara langsung bisifatin mubasyirah, secara langsung. Itu dengan qadaya wal masail, dengan berbagai persoalan dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, di sini atau dari sisi ini penting bagi kita untuk mengenali kaidah-kaidah fikih, karena yakinlah kaidah fikih ini akan membantu kita untuk menyelesaikan berbagai problematika kehidupan yang kita hadapi. Apalagi ketika itu berhubungan dengan persoalan ibadah. Kaidah itu oleh para ulama itu ada yang bersifat universal ya, ada yang qawaidul kubra, kaidah kubra, ada yang turunan dari kaidah-kaidah kubra itu. Kalau kaidah kubra itu ya disepakati semuanya oleh para ulama, dan itu masuk kepada berbagai persoalan bab fikih, bisa pada masalah ibadah, bisa pada masalah muamalah, dan itu disepakati. Tapi ada nanti turunan dari kaidah-kaidah itu yang mungkin saja oleh para ulama fikih itu menjadi sesuatu yang diperselisihkan atau yang diperdebatkan. Oleh jumhur mungkin sepakat begini, tapi ada sebahagian di antara para ulama mungkin yang
yang mungkin memberikan pandangan yang berbeda atau menyebutkan kaidah yang lain selain daripada yang dikatakan oleh jumhur ulama. Ikhwati fillah, kita kalau mau tahu secara garis besar kaidah-kaidah fikih itu yang berhubungan dengan ibadah yang akan kita diskusikan nanti dalam setiap pertemuan kita, itu ada pengelompokannya, ada kategorisasinya. Kaidah-kaidah fikih yang muta'alliqah bil ibadat, yang berhubungan dengan ibadah. Ada nanti masuk dalam kategori qawaidu an-niyat, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan niat, karena yang namanya ibadah tak akan pernah lepas dari niat. Ada qawaidu al-masalih, ada kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kemaslahatan. Karena apapun ibadah yang disuruh oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulnya, pasti di balik ibadah itu ada kemaslahatan. Maka para ulama menyebutkan ada pula beberapa kaidah yang berhubungan dengan al-masalih itu. Ada lagi qawaid al-yaqin wasyak, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan antara yakin dan ragu. Nah, kita tidak akan sebutkan dulu kaidahnya, ini untuk mengenalkan kita dulu kepada berbagai macam bentuk kaidah yang berhubungan dengan ibadah. Qawaid al-yaqin wasyak. Ada kaidah itu nanti hubungannya dengan persoalan kita yakin dan ragu dalam ibadah kita. Ini akan sering atau setidaknya mungkin kebanyakan kita pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Ketika kita sholat, lalu muncul keraguan, ini rakaatnya 3 kah atau 4? Karena gangguan-gangguan atau bisikan-bisikan syaitan yang memalingkan pikiran kita saat kita sholat, sampai akhirnya kita terlupa dengan jumlah rakaat sholat kita sendiri. Apakah 3 atau 4? Nah, itu ada kaidah dan ada dalil yang akan bisa menjawab. Ragu apakah wudunya batal atau tidak. Tadinya dia sholat dalam keadaan suci waktu maghribnya. Sekarang dia ingin sholat isya. Rasanya wudunya tidak batal. Tapi ada pula keraguan-raguan dia mungkin batal. Berarti itu namanya qawaid al-yaqin wasyak. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan persoalan antara yakin dengan ragu. Ada lagi nanti qawaidut taisir. Qawaidut taisir itu kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kemudahan-kemudahan di dalam beribadah. Ada sebelum Ramadan beberapa pertemuan kita coba angkat kemarin dalam kajian Maqasidus Syariah kita, beberapa hal yang menjadi penyebab taisir, penyebab kemudahan, bentuk-bentuk kemudahan, itu nanti kita lihat dari sisi kaidahnya, kawaidnya. Karena para ulama alhamdulillah sangat memberikan kemudahan bagi kehidupan kita dengan kecerdasan yang mereka miliki. Mereka merumuskan berbagai kaidah sehingga membuat jalan ibadah kita menjadi lancar dan mudah. Betapa besarnya pahala ulama-ulama terdahulu dengan apa yang telah mereka lakukan, dan mudah-mudahan semua mereka dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah-kaidah yang disebutkan tadi itu biasa rata-rata menginduk kepada kaidah kubra. Menginduk kepada kaidah kubra, karena kaidah kubra itu kan ada 5. Insyaallah pada hari ini akan kita coba ambil kaidah kubra yang pertama untuk kemudian kita lihat turunan dari kaidah-kaidah kubra itu. Kalau dikatakan qawaidun niyat, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan persoalan niat. Semua kaidah yang berhubungan dengan persoalan niat itu kembalinya kepada satu kaidah kubra. Apa itu? Al-umuru bimaqasidiha. Ini kaidah kubra. Al-umur bimaqasidiha. Al-umur itu jamak dari amrun.
Amrun itu artinya perkara atau hal-hal atau sesuatu yang dalam hal ini yang dimaksud adalah al-af'al wal aqwal. Jadi al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara itu tergantung kepada maksud dan niatnya. Nah, ini kalau kaidah kubro ini tidak hanya untuk ibadah ini. Ini bisa pada ibadah, bisa pada muamalah, bisa pada interaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dalam persoalan pinjam meminjam, bisa dalam persoalan hutang piutang. Pokoknya al-umur, maka dalam bentuk plural dia, dalam bentuk jamak. Jamak dari kata amrun, artinya sesuatu, satu perkara yang dimaksud di sini adalah al-af'al wal aqwal. Al-af'al itu perbuatan, al-aqwal adalah perkataan. Jadi perbuatan-perbuatan kita akan ditentukan oleh niatnya. Perkataan-perkataan kita akan ditentukan oleh niatnya. Ditentukan di sini maksudnya apa? Tentu saja kembalinya kepada hukum. Hukumnya sah atau tidak, boleh atau tidak, baik atau tidak baik, itu semua akan ditentukan oleh maksud dan niat. Maka mungkin saja ada orang mengucapkan kata yang dianggap oleh orang lain kata itu buruk, tapi dia tidak menyadari kalau itu sebagai kata yang buruk. Niatnya adalah baik. Maka Allah akan menilai dari sisi niatnya. Nah, maka bisa berlaku kebalikannya. Bisa berlaku kebalikannya. Ada ungkapan yang sepertinya baik, tapi ternyata tujuannya adalah buruk. Nah, oleh karena itu, baik dalam bentuk af'al, perbuatan, ataupun dalam bentuk akwal, perkataan, semuanya akan ditentukan oleh maksud dan niat seseorang. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu cukup panjang lebar bicara dalam persoalan itu dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in. Bahkan ada salah satu yang beliau sebutkan contohnya adalah ketika ada seseorang yang meminjam uang, jadi dipinjamnya uang, tapi niatnya untuk tidak mengembalikan uang itu, maka sesungguhnya saat itu dia sedang mencuri. Kalau meminjam kan dalam muamalah kita, dalam kehidupan kita, agama membolehkan. Itu hikmahnya luar biasa kenapa dibolehkan pinjam meminjam itu, dan pahala besar bagi yang mau meminjamkan. Ketika ada orang membutuhkan sesuatu yang dia tidak punya, ada orang yang siap untuk meminjamkan manfaatnya, bukan memberikan barangnya, tapi memberikan manfaatnya. Maka pahalanya besar. Tapi ada orang meminjam, niatnya untuk tidak mengembalikan barang yang dia pinjam. Berarti dia sedang mencuri. Al-umuru bimaqasidiha. Ikhwati fillah, kaidah ini didasarkan kepada ayat Al-Qur'anul Karim dan juga kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat dalam persoalan ini yang biasa dijadikan alasan oleh para ulama untuk kaidah ini adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budu, kecuali untuk beribadah, untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, agar mereka laksanakan perintah itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah. Ini artinya adalah bahwa dalam setiap perintah yang datang dari Allah atau datang dari Rasul, di situ pasti akan mengandung nilai ibadah. Karena Allah sendiri yang bilang, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan. Berarti kalau ada perintah, terlepas nanti dari hukumnya apa. Apakah perintah itu yang wajib? Apakah perintah itu yang sunnah?
Apakah perintah itu sebagai anjuran irsyad yang mungkin sifatnya hanya mubah? Ya kan? Nah, apapun hukumnya, terlepas dari itu, asal ada perintahnya, maka itu akan bisa menjadi ibadah. Nah, ayat ini yang di antara ayat yang dijadikan alasan oleh para ulama untuk dalil kaidah kita al-umur bimaqasidiha. Segala macam bentuk perkara itu ditentukan oleh maksud dan niatnya. Kalau dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu hadis yang saya kira hadis ini sangat terkenal dan dihafal oleh banyak umat Islam, bahkan mulai dari anak-anak sampai orang-orang dewasa itu sudah pernah mendengar hadis ini, di mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan oleh niat. Ditentukan ini apa maksudnya? Keabsahannya, sah ndak amalnya ditentukan oleh niat. Baik atau burukkah amalannya itu nanti juga bisa ditentukan oleh niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi masing-masing orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia meniatkan perbuatannya itu untuk kebaikan, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan itu. Dan kalau seandainya dia meniatkan perbuatan itu untuk hal-hal yang tidak baik, insya Allah dia juga akan mendapatkan akibat dari apa yang dia lakukan itu. Nah, jadi ada ayat, ada hadis untuk memperkokoh kedudukan kaidah al-umur bimaqasidiha. Yang jelas hubungannya adalah dengan niat. Karena karena kita bicara seputar persoalan ibadah, maka jelaslah yang namanya ibadah pasti akan berhubungan dengan niat. Sekarang kita dalam bulan Ramadan, dalam bulan puasa, di mana puasa itu tidak sah kalau seandainya tidak diniatkan. Berarti berhubungan dengan kaidah kita. Al-umuru bimaqasidiha. Tidak boleh kita melaksanakan ibadah puasa kalau seandainya tidak diniatkan. Dalam hadis kan dikatakan seperti itu. La siyama liman lam yubayyitis siyama minal lail au bil lail au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sah puasa seseorang itu kalau seandainya dia tidak meniatkannya di malam hari. Berarti meniatkan puasa itu ada di malam hari. Namun memang satu hal yang perlu dipahami, karena nanti ada di antara kaidah-kaidah turunan dari kaidah al-umur bimaqasidiha, kalau sudah hubungannya dengan ibadah seperti tadi, itu la ta'alluqa linniyati bil lisan. Tidak ada kaitannya niat itu dengan lisan. Nah, itu salah satu dari kaidah niat sebagai turunan dari al-umuru bimaqasidiha. La ta'alluqa linniyati bil lisan. Tidak ada kaitannya niat itu dengan lisan. Kenapa demikian? Karena niat itu adalah min a'malil qalbi. Itu adalah amal hati. Amal yang dikerjakan oleh hati. Amal kan ada 3. Ada amal jawarih. Ada amalan yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Kalau kita ruku, kalau kita sujud, sujudlah dengan 7 anggota tubuh. Itu namanya a'mal al-jawarih. A'malul jawarih. Anggota tubuh kita yang melaksanakannya. Kalau kita ruku, maka punggung kita lurus begini. Seolah-olah kalau diletakkan gelas air tidak tumpah. Berarti a'mal jawarih. Ada a'malul lisan. Ada amal yang dikerjakan oleh lidah. Bacaan-bacaan dalam sholat itu adalah a'malul lisan. Amal yang dikerjakan oleh lidah.
membaca Al-Fatihah, membaca doa iftitah, membaca bacaan dalam perpindahan dari gerakan ke gerakan yang lain, itu amalul lisan. Tapi ada amalul qalb, amal yang dikerjakan oleh hati, itulah yang disebut dengan niat. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya memang seperti itu, ada orang yang bangun untuk sahur. Dia bangun untuk sahur dikarenakan oleh besok akan melaksanakan ibadah puasa. Maka itu sesungguhnya bisa enggak itu disebut sebagai niat? Apakah memang harus dilafazkan, harus terucap? Kalau kita bawa kepada kaidah yang tadi itu, la ta'alluqa linniyati bil lisan. Tidak ada kaitannya niat itu dengan lidah. Karena niat itu ada di hati, ada satu keinginan al-azmul muqtarinu bil amal. Keinginan yang langsung diikutkan oleh amal. Maka kita kalau mau sholat umpamanya, ada niatnya dan niat langsung diikutkan oleh amal. Maka niat itu sebelum kita takbiratul ihram. Karena itu al-azmul muqtarinu bil amal. Dilafazkankah berdasarkan kaidah tadi la ta'alluqa bil lisan. Tidak ada kaitannya dengan lisan. Maka tidak mesti menyibukkan diri untuk melafazkan niat sebelum takbir. Apalagi kalau seandainya sampai membuat kita was-was, tidak selesai niat, tidak jadi takbir. Takbiratul ihram. Nah, itu akan menjadi pintu oleh syaitan dalam mengganggu kita. Walaupun ini memang semacam sedikit ada persoalan perbedaan pandangan para ulama, tetapi mayoritas itu mengatakan la ta'alluqa bil lisan, tidak dengan menggunakan lisan tapi dengan hati. Ketika kita berdiri dan kita yakin bahwa sekarang kita ingin mengerjakan sholat zuhur, lalu kita bertakbir, selesai. Itu sudah disebut sebagai niat. Nah, ada yang mengkiaskannya dengan ibadah haji, karena Rasul mengucapkan Allahumma labbaika umrah atau Allahumma labbaika hajja. Lalu dikiaskan kepada sholat yang juga harus seperti itu. Mungkin kiasnya tidak tepat. Karena ibadah haji itu jauh setelah ibadah sholat. Sholat kan sebelum hijrah lagi sudah ada ibadah sholat. Tidak mungkin menganalogikan, mengkiaskan yang lama kepada yang baru. Biasanya kias itu yang baru kepada yang lama. Tapi bagaimanapun itu adalah semacam perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama, para fuqaha. Ya, yang mungkin ada orang yang ingin mempertahankan apa yang sudah dipahami selama ini, lalu hanya itu yang bisa dia lakukan. Ya apa boleh buat. Kalau seandainya tak pula dia menganggap kesempurnaan ibadahnya ada pada situ dengan cara seperti itu. Ya, ada kadang seperti orang tua yang mungkin kepuasannya ada dengan mengucapkan, sebahagian tadi menganalogikan kepada haji, tetapi kalau dibawa kepada kaidah kita yang hubungannya dengan niat, maka niat itu sesungguhnya adalah dikerjakan oleh hati. Ustaz, sebelum kita lanjut di masalah niat, Ustaz, ini sudah ada pertanyaan masalah niat juga, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat kita, niatnya itu tidak dilafazkan, Ustaz? Bagaimana kalau dengan melafazkan niatnya itu juga untuk sesuatu yang baik? Bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Kemudian terkait puasa Ramadan saat ini, Ustaz, apakah niatnya juga dilafazkan? Dan bolehkah saya berpuasa ketika sedang sakit tetapi diinfus, Ustaz? Bisa kalau khairan, Ustaz. Iya. Yang jelas, apapun bentuk ibadahnya, maka mesti diikutkan dengan niat. Apapun ibadahnya. Dan niat itulah nanti yang akan menentukan keabsahan ibadah itu. Sebab kaidah mengatakan al-umuru bimaqasidiyah. Hadis mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan oleh niat.
persoalannya apakah seperti yang ditanyakan tadi, sebenarnya sudah kita singgung tadi dalam pembahasan itu, apakah dilafazkan atau tidak. Dalam berbagai sekian banyak ibadah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dilafazkan dalam ibadahnya. Tetapi kalau kita baca dalam buku-buku nanti niat sholat itu seperti ini, itu mungkin untuk memudahkan kita agar kita tahu seperti apa yang harus kita niatkan itu. Maka ada usolli salat az-zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Mudah-mudahan itu sekedar untuk membantu kita bahwa di hati kita itulah. Bahkan ada hal-hal yang tak perlu kita tambah-tambah. Kita tambah-tambah itu maksudnya ada pula orang meniatkan sengaja aku salat zuhur jadi makmum, imamnya namanya ini. Padahal itu tidak perlu. Maka muncul pula kaidah sesuatu yang kalau tak perlu disebutkan lalu disebutkan juga, berpengaruh tidak pada ibadahnya. Sekarang dia salat jenazah, sengaja aku salat jenazah namanya Ahmad, padahal bukan Ahmad. Akhirnya membuat kita repot sendiri kan? Padahal itu tidak dianjurkan. Yang harus kita tahu itu adalah dia laki-laki atau perempuan. Satu atau dua atau lebih. Untuk apa perlu diketahui itu? Untuk menyesuaikan dengan doa yang kita baca. Kalau seandainya kita mensolatkan jenazah yang laki-laki, nanti ada dhamir yang digunakan untuk laki-laki. Kalau nanti ada perempuan, ada dhamir yang untuk perempuan. Kalau banyak, maka dia menggunakan dhamir jamak atau dhamir yang memang untuk banyak. Tapi taklah diminta kita untuk menyebutkan siapa pula nama jenazah. Sebagaimana kita tidak diminta untuk menyebutkan siapa nama imam yang kita ikuti. Karena ada kaidah. Dalam kaidah itu disebutkan seperti itu. Sengaja aku, ada contoh begini, sengaja aku salat zuhur hari Rabu, ternyata hari itu Selasa. Kira-kira sah enggak zuhurnya? Nah, jadi kita repot sendiri dengan membuat-buat sesuatu yang tidak diperlukan. Maka kalau kita ingin sholat, berdiri kita dan kita tahu kita sekarang akan zuhur. Dan hati kita mengatakan kita akan zuhur. Itu sesungguhnya adalah niat. Untuk Ramadan, itu juga tak perlu dilafazkan. Bahkan seperti yang kita contohkan tadi, seperti yang kita contohkan sebelumnya, ketika dia bangun untuk sahur, untuk apa dia sahur? Karena besok akan, itu kira-kira sudah bagian dari niat atau tidak? Itu insya Allah sudah menjadi bagian dari niat. Namun ada satu ibadah waktu pelaksanaan haji, ada yang disebutkan, diucapkan oleh Nabi, Allahumma labbaika hajjan atau Allahumma labbaika umratan untuk ibadah umrah. Ini yang dianggap sebagai lafaz niat. Tapi apakah itu benar sebagai lafaz niat atau tidak? Karena pernah juga Nabi untuk berpuasa sunnah, bukan puasa wajib. Kan ketika Rasul pulang dari masjid, temui Aisyah, kata Rasul, ya Aisyah, ada enggak sesuatu yang bisa saya jadikan sarapan pagi ini? Kata Aisyah, enggak ada ya Rasul. Enggak ada yang bisa kita jadikan sarapan. Lalu kata Nabi, idzan inni shaim. Kalau begitu saya puasa. Jadi ada menganggap itu adalah lafaz niat. Maka tidak mesti itu dianggap sebagai lafaz niat. Ada keinginan Nabi untuk mengerjakan, tetapi hanya sekali itu pula Nabi yang mengucapkan yang seperti itu. Dalam Ramadan tidak ada. Tidak ada Nabi bilang, ini izan sahim Ramadan. Tidak ada. Cuma sahur, bangun, makan korma, 3 biji, selesai. Itu sudah menjadi bagian dari niat. Maka dalam persoalan ini memang tidak mesti kita mempersulit diri kita dengan mengatur persoalan niat ini sedemikian detailnya, karena kita khawatir jangan-jangan itu adalah pintu untuk membuat kita menjadi was-was dan ragu-ragu. Maka ada orang kadang tidak selesai-selesai takbiratul ihramnya karena persoalan niat enggak selesai-selesai. Ini was-was, ini sangat bahaya. Syaitan sangat gembira melihat orang-orang yang seperti itu. Padahal imam sudah mau selesai pula baca ayat. Dia masih sibuk aja mengurus persoalan
niat menjelang takbiratul ihram. Nah, jadi hukum asalnya niat itu adalah min a'malil qalbi la ta'alluqa linniyati bil lisan. Itu berdasarkan kepada kaidah fikih. Lalu tadi ada, kalau seandainya ada yang sakit ya, terbaring di rumah sakit, apakah harus berpuasa? Ini tentu saja ada hukum tersendiri bagi mereka yang sakit. Seandainya dia tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa, maka orang yang sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau dia musafir, maka boleh tidak berpuasa. Fa iddatum min ayyamin ukhar. Tapi nanti puasanya diganti pada hari-hari sesudah ibadah Ramadan. Jika dia sanggup untuk berpuasa menggantinya dengan cara puasa, maka puasa juga gantinya. Tapi kalau ternyata dia sudah tua atau sakitnya itu sakit kronis yang memang secara faktual dia tidak lagi mungkin, berdasarkan ilmunya dokter mungkin tidak akan sembuh lagi, maka berarti caranya tidak dan mengganti puasa yang sama, tapi dengan memberi makan fakir miskin. Sekira itu ada yang belum terjawab. Puasanya dia puasa tapi diinfus, Ustaz. Itu seperti apa hukumnya? Infus itu iya. Itu kalau tujuannya adalah litagziyah, tujuannya adalah untuk memberikan makanan, berarti sama dan memasukkan makanan ke dalam tubuhnya. Maka tidak dibolehkan untuk berpuasa, batal puasanya. Lagi pula dia sudah sakit, ya ambillah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan dalam persoalan suntik, bolehkah orang yang sedang berpuasa disuntik? Itu oleh para ulama, suntik ada dua. Ada suntik untuk obat, ada suntik untuk memasukkan makanan dan nutrisi. Kalau untuk masukkan makanan atau nutrisi, maka berarti tidak dibolehkan. Sama dengan dia makan, dia memasukkan makanan dari mulutnya. Tapi kalau hanya sekedar untuk berobat, ada orang sakit apa gitu, lalu disuntik oleh dokter pahanya, dan memang itu untuk obat, bukan untuk makanan. Maka huknah seperti itu, suntik seperti itu tidak membatalkan puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Ini kita ada satu pertanyaan lagi Ustaz sebelum kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah 283 itu mengatakan Allah menyuruh kita menjaga sholat pertengahan atau sholatul wusta, Ustaz. Ini maksudnya seperti apa, Ustaz? Kenapa Allah menspesialkan sholat pertengahan ini? Iya. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat kalian dan jagalah salat wusta. Kita kalau kembalikan kepada penafsiran para ulama, itu banyak perbedaan pandangan untuk memaknai kata wusta. Salat wusta itu salat apa? Ada yang bilang salat asar, ada yang bilang salat fajar, salat subuh. Wusta itu artinya pertengahan, ya kan? Kenapa ada yang mengatakan subuh? Karena dianggap dia pertengahan. Zuhur sama asar siang, maghrib sama isya malam, subuh tengah-tengah. Tapi ada yang memandang dari sisi yang berbeda. Yang wusta itu justru adalah asar. Dan kenapa ditekankan betul wusta itu? Karena ada yang merasa agak kesulitan untuk mengerjakan. Orang sedang beristirahat, dia harus mengerjakan sholat pergi ke masjid, ketika mendengarkan azan jadi terasa berat. Biasanya untuk hal-hal yang lebih berat itu ada penekanan dalam hukum. Nah, oleh karena itu tidak satu pandangan para ulama terkait itu. Bahkan ada yang mengatakan sholat Jumat untuk makna kata al-wusta sebagai zikrul khas ba'dal am, menyebutkan yang khusus setelah yang umum.
Kalau salawat yang pertama, hafizu ala salawati, jagalah salat-salatmu. Ini salat secara keseluruhan. Mau asar, mau subuh, mau maghrib, isya, jagalah. Ini perintah Allah kepada hambanya agar menjaga ibadah salat. Dan ditekankan pada ustanya, berarti ada sesuatu yang memang di situ agak berbeda, mungkin karena kesulitannya, mungkin karena pahalanya yang besar, dan lain sebagainya. Mungkin karena semuanya. Tidak mungkin sesuatu itu disebutkan secara tersendiri, kecuali dikarenakan oleh ada hikmahnya, ada fadilah, keutamaan-keutamaan yang terdapat pada sesuatu itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita lanjut ke materi. Iya. Sekarang kita coba lihat apa fungsi niat. Ada 2 fungsi niat. Yang pertama sekali fungsi niat itu adalah untuk meluruskan tujuan. Itu niat. Dengan adanya niat, luruslah tujuan kita bahwa hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa semua ibadah kita, solat kita, puasa kita, kurban kita, haji kita, semuanya adalah untuk Allah. Sehingga tujuan pertama ini, ya ini yang paling asasi. Karena yang namanya ibadah haruslah sesuatu yang terlaksana karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau ada orang yang menserikatkan niatnya dengan selain Allah, maka kenalah dia masuk ke dalam kategori asyirkul khafi atau asyirkul asghar, karena menduakan niatnya. Ada untuk Allah dan ada juga untuk yang lain. Nah, jadi fungsi pertama itu adalah untuk meluruskan tujuan. Yang kita kerjakan ini semata-mata hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, yang tak kalah penting, fungsi niat yang kedua ini adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Antara satu amal dengan amal yang lain. Antara satu perbuatan, bolehkah atau tidak boleh perbuatan itu, maka itu ditentukan oleh niat. Coba kita lihat, ada beberapa ibadah yang sama ibadah itu, tapi dia hanya bisa dibedakan oleh niat. Apa yang akan membedakan? Umpamanya kita sholat jamak qasar, zuhur dengan asar, dikerjakan pula di waktu asar, 2 zuhur, 2 asar. Sekarang yang mana yang zuhur, yang mana yang asar? Yang membedakannya adalah niat. Ketika kita takbiratul ihram untuk zuhur, maka niatkan di hati kita bahwa itu adalah untuk zuhur. Nanti selesai 2 rakaat, kita akan berdiri lagi untuk asar. Nyatakan kalau itu adalah untuk asar. Jadi jangan terserah Allah aja lah yang mana zuhur, yang mana yang asar. Pokoknya saya kerjakan 2, tidak bisa. Itu nanti bisa menjadi batal karena niat menjadi rukun. Bisa ibadah kita tidak diterima ketika memang kita tidak menentukan apa yang kita kerjakan itu adalah ibadah yang mana. Jadi ini fungsi yang kedua ini sangat penting sekali. Tak kalah pentingnya dari yang pertama. Membedakan satu ibadah dan ibadah yang lain. Ada sholat subuh, sholat sunat fajar, dengan sholat fajar itu sendiri. Karena sholat sunat fajar kan tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktu fajar. Kalau belum masuk waktu subuh, itu saatnya untuk berwitir. Masih ada waktu untuk tahajud dan witir. Pas masuk waktu subuh, habis masa untuk berwitir, untuk ibadah malam, kita pindah pada ibadah yang berikutnya. Maka dikerjakanlah sunat fajar. Nah, sekarang apakah ini sunat fajar atau sholat fajarnya? Ada orang sholat di rumahnya umpamanya. Fajarkah atau sunat
Sunat fajar. Salat subuh atau salat sunatnya? Sama-sama 2 rakaat, sama-sama dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Yang akan membedakannya adalah niat. Puasa umpamanya. Ada orang puasa nazar. Dan pada saat yang sama, ada orang yang punya hutang puasa. Hutang puasa wajib dibayar, nazar wajib dibayar. Sekarang puasa dia di hari Senin. Hari Senin adalah hari di mana boleh atau disunahkan untuk berpuasa. Dia tidak boleh mengatakan, pokoknya saya puasa, terserah Allah lah, mau nazar yang lunas, mau hutang, tidak bisa. Jelaskan, nyatakan di hati kita bahwa yang saya laksanakan sekarang ini adalah puasa bayar hutang. Kalau seandainya diniatkannya untuk bayar hutang, maka selesailah hutang puasa yang dulu tertinggal. Umpamanya dia haid, ada hutang puasa, selesai itu. Tapi kalau yang dia niatkan adalah bayar puasa nazar, dia pernah bernazar belum dibayar, berarti hutang. Hutang kepada Allah itu lebih pantas untuk dibayar. Hutang pada manusia pantas dibayar, hutang pada Allah lebih harus lagi untuk dibayar. Nah, dia niatkan yang mana? Kalau dia niatkan untuk puasa nazar, selesailah hutang nazarnya, tapi tersisa hutang puasanya. Tapi kalau dia niatkan untuk bayar hutang puasa Ramadan, maka lunaslah hutang puasa Ramadannya, tapi belum terselesaikan puasa nazar. Di sini ada berbagai permasalahan yang hubungannya dengan niat tadi itu. Boleh enggak kita meniatkan 2? Contohnya begini, karena dia kerjakan di hari Senin, dia bayar hutangnya di hari Senin. Bisakah dia niatkan puasa bayar hutang sekaligus puasa Senin, yang hukumnya adalah sunnah? Untuk hal-hal yang seperti ini, boleh, tapi harus kita mendahulukan niat yang posisi ibadah, martabat ibadah yang lebih tinggi. Kalau antara hutang kan wajib, antara wajib dengan sunnah tentu wajib di atas. Maka kita harus meniatkan untuk yang wajib. Jangan niatkan untuk yang sunnah. Karena kalau kita niatkan untuk yang sunnah, yang hukumnya sunat, nanti bisa-bisa yang wajib tidak selesai. Maka niatkanlah untuk membayar hutangnya yang lebih utama. Setelah itu kalau ingin diniatkan yang untuk senannya, mudah-mudahan dia tetap mendapatkan pahala puasa senannya atau puasa sunnah. Ini contoh untuk persoalan ibadah, di mana niat sangat berfungsi untuk menentukan kedudukan sebuah ibadah. Ini juga ada dalam persoalan muamalah, dalam persoalan interaksi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana niat itu benar-benar akan menentukan sesuatu dalam perbuatan seseorang, dalam muamalah seseorang. Contohnya begini, kalau ada orang memasang jaring, itu ada 2 kemungkinan. Dia pasang jaring itu untuk memburu atau menangkap burung atau tidak. Karena ada jaring, mungkin basah, lalu dijemurnya di belakang rumah. Niat dia menjemur jaring tadi untuk apa? Kalau seandainya ada burung yang ketangkap oleh jaring itu, burung itu menjadi hak dia atau tidak? Ke situ nanti persoalannya. Ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, contoh ini dalam kitabnya. Seandainya dia pasang jaring tadi bukan untuk memburu, menangkap burung, tapi sekedar untuk menjemurnya agar dia kering, lalu ada burung ketangkap, boleh orang lain punya hak untuk mengambil burung itu, karena dia meniatkan bukan untuk menangkap. Tapi kalau niatnya memang adalah untuk menangkap burung, maka burung itu adalah hak dia. Tidak boleh orang lain untuk mengambilnya. Ada orang meletakkan ember besar di depan rumahnya. Tiba-tiba hujan.
Hujan penuh ember tadi oleh air. Ini air milik siapa? Boleh tidak orang lain mengambil air ini tanpa izin dia? Kalau seandainya ini diletakkan untuk menampung air, berarti air menjadi milik dia. Tapi kalau seandainya ember itu diletakkan bukan sengaja untuk menampung air, maka boleh saja orang lain untuk memanfaatkan. Ketika ada orang lewat, dia memerlukan atau membutuhkan air, tak pun dia minta izin, maka tidak berdosa, tidak salah, karena memang tujuannya bukan untuk menampung atau menyimpan air. Ada contoh lain yang bisa kita lihat dalam beberapa literatur, dalam beberapa buku kaidah. Kalau ada seorang anak, ada anak kecil di jalan, dia terpisah dari orang tuanya, tinggal dia sendiri. Ada orang lewat dan mengambil anak itu. Ada dua kemungkinan. Dia mengambil dengan amanahnya dia untuk mencari orang tuanya, atau dia mengambil untuk mencuri anak itu. Apalagi sekarang banyak kasus-kasus atau peristiwa pencurian anak-anak kecil. Bahkan bukan anak kecil. Orang yang sudah remaja pun bisa bahkan sudah dewasa pun ada yang mencurinya. Jadi persoalannya nanti muncul adalah ketika anak itu cacat di tangan dia, dia menanggung akibatnya atau tidak? Nanti hubungannya ke situ. Kalau seandainya dia ambil anak tadi dengan penuh amanah, dia coba cari siapa orang tuanya, tiba-tiba saat mencari itu mungkin kecelakaan, terjatuh, patah tangan anak itu. Dia tak bertanggung jawab untuk mengobati anak itu. Karena niatnya adalah justru untuk mencari orang tuanya. Tapi kalau seandainya dia ingin mencuri anak itu, lalu ketahuan dia mencuri, dan anak itu cacat di tangan dia, maka dia bertanggung jawab untuk mengobati anak. Apa yang membedakan? Ini dia menanggung akibatnya, yang ini dia tidak menanggung akibatnya. Yang membedakannya adalah dari sisi niat. Ketika seseorang punya niat yang baik, maka dia tidak menanggung akibat buruknya yang seperti tadi. Tapi kalau dia punya niat yang buruk terhadap anak itu, maka dia menanggung akibat buruk yang terjadi di tangan dia. Ada lagi bisa kita jadikan contoh dalam sikap, tindakan atau perbuatan yang bisa salah atau bisa benar, itu disebabkan oleh niat. Apa contohnya? Di antaranya adalah ketika ada orang yang membelanjakan hartanya karena ingin lari dari kewajiban zakat. Jadi dia membelanjakan hartanya yang sudah sampai sejumlah nisab. Sekarang berbelanja dia dengan sejumlah harta yang dengan berbelanja itu nisabnya jadi berkurang, tidak sampai nisab. Kalau dia berbelanja tadi itu adalah untuk lari dari kewajiban zakat. Jadi belanja dia karena lari dari kewajiban zakat, maka apa yang dia lakukan itu sebagai satu kesalahan. Itu adalah sebagai dosa karena dia lari dari kewajiban zakat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diri dia. Tapi kalau seandainya memang dia berbelanja untuk kepentingan dia, memang itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, tidak ada kaitannya dengan ingin lari dari kewajiban zakat, maka perbuatan seperti itu sah-sah saja karena ia membelanjakan uang dia. Tidak ada orang yang akan bisa menghalangi dia untuk membelanjakan uangnya. Nah, tapi hatinya akan lebih tahu untuk apakah sebenarnya dia membelanjakan hartanya. Apakah memang ingin memenuhi kebutuhan atau sekedar ingin mengurangi jumlah nisab hartanya dan nanti tidak kena kewajiban zakat. Ada yang menarik contoh yang disampaikan oleh
Yusuf Qaradawi dalam persoalan ini, karena ini disebut dengan hilah. Itu hilah mamnu'ah. Siasat hilah itu berkilah. Jadi mensiasati sesuatu dan itu salah. Contoh yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi diantaranya adalah kalau seandainya ada orang kongsi dalam memelihara hewan ternak, katakanlah kambing. Kambing itu jumlahnya sudah sampai 50. Kalau kambing sampai 50, berarti sudah sampai batas nisab. Karena nisab kambing adalah 40. Jadi siapa yang punya kambing sejumlah 40 ekor, maka dia berkewajiban membayar zakat. Sekarang ada 50. Kalau ada 50, tentu kena zakat. Oleh si yang berserikat, yang berkongsi tadi, menjelang sampai masa haulnya, sampai masa agar sampai masa wajib zakat itu, dibagi dua oleh dia kambing itu. Jadi 2 minggu atau seminggu menjelang masa haulnya, masa bayar zakatnya, yuk kita bagi yuk kambing kita. Yang 50 jadi 25. 25 kan di luar batas. Di luar batas nisab. Kalau dia membagi tadi itu karena ingin tidak bayar zakat, berdosa. Apa yang membuat dia berdosa? Niat. Niat yang salah. Oleh karena itu, niat ini harus benar-benar didudukkan. Meniatkan sesuatu yang salah dan menyimpang, maka akibatnya adalah dosa. Meniatkan sesuatu yang baik, walaupun tak terjadi nanti, tapi ada niat baik, maka dia bisa mendapatkan pahala dari kebaikan niat yang ada di hatinya. Nah, maka fungsi yang kedua ini untuk membeda-bedakan antara satu amal atau satu perbuatan, bolehkah tidak boleh. Nah, dalam persoalan muamalah itu nanti akan bisa kita temukan berbagai macam contoh. Tinggal kita perbanyak saja insya Allah contohnya. Dan ternyata kalau memang niatnya tidak baik, maka akan menjadi salah. Tapi kalau niatnya baik, maka akan menjadi pahala bagi dia. Nah Ustaz, sebelum dilanjutkan ke poin ketiga, ini ada pertanyaan lagi dari Ummu Akbar di seputaran Garuda Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita masuk masjid setelah adzan selesai, apakah sholat sunat tahiyatul masjid dan sholat qoblanya kita kerjakan masing-masing Ustaz? Atau boleh digabung niatnya? Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, terima kasih. Tadi kita singgung untuk satu ibadah dua niat, gitu ya. Kalau seandainya memang tingkatan amalnya itu berbeda, maka kita harus mengedepankan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kalau seandainya kita masuk masjid, lalu ada qabliyah. Sebelum imam memulai sholatnya, maka ada qabliyah. Dan ada juga anjuran dari Nabi agar jangan langsung duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kata Rasul, "Iza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Kalau kalian masuk masjid, jangan langsung duduk sampai ruku 2. Kenapa disebut ruku? Karena rakaat itu ditentukan oleh rukunya. Kita kalau berjamaah asal dapat rukunya imam, dapat rakaat itu. Tapi kalau tak dapat ruku imam, maka tidak dapat rakaat. Maka ketika dikatakan hatta yarka' rak'atain, karena yang menentukan satu rakaat itu adalah ruku. 2 kali. Ini yang dijadikan landasan oleh para ulama untuk sebuah istilah sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi kan hadis itu umum sekali. Jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Sekarang masuk dia, sholat dia qabliyah 2 rakaat. Sudah terlaksana belum hadis tadi? Jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sudah terlaksana. Oleh karena itu, kalau seandainya dia ingin menggabungkannya, apalagi dilihatnya kan sekarang ini kan sudah ada sudah ada waktu kan?
ini musibah juga sebenarnya ini. Alat itu yang mengatur kita kan. Kalau dulu enggak, kalau sebenarnya yang lebih tepat itu bukan ditentukan oleh alat, kita yang menentukan. Kalau imamnya sudah siap, imamnya sudah maju, maka akan iqamah. Sekarang enggak siap, kalau sampai bunyi jamnya itu maka orang akan iqamah. Nah, ketika nampak mungkin hanya cocok untuk dua rakaat, niatkan untuk qabliyah. Karena qabliyah posisinya lebih tinggi. Dan sekaligus sudah terlaksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Dia udah sholat 2 rakaat. Tapi tadi untuk qabliyah. Maka boleh untuk digabung, tapi niatkanlah yang untuk qabliyahnya bukan untuk tahiyatul masjid. Tapi tidak pula ada larangannya kalau umpamanya dia mau tahiyat dulu, ditengok waktu mungkin masih lapang, lalu kemudian nanti dia qabliyah, insya Allah tidak mengapa. Bahkan dalam hadis dikatakan qabliyah zuhur itu bisa 4 rakaat, 2. Itu yang berdasarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mengenai ibadah puasa Ustaz, apakah berpahala atau boleh orang yang setiap kali Ramadan itu melakukan ini seperti apa Ustaz? Sengaja melakukan safar itu untuk apa tujuannya? Untuk safar-safar gitu aja. Tidak ada tujuan yang memang urgen dalam kehidupan dia. Kalau seandainya dia sengaja safar dalam setiap Ramadan agar mengambil keringanan hukum, kan faman kana minkum maridan aw ala safarin. Siapa yang sakit atau musafir boleh enggak puasa. Nah, agar enggak puasa maka dia safar. Ini niat yang salah. Allah sangat mengerti dengan apa yang ada pada hati hambanya. Kalau tujuannya sama dengan yang tadi itu kan. Kalau tujuannya ingin lari dari kewajiban zakat, uang dia, harta dia, boleh dia belanjakan. Hak dia untuk belanjakan. Tapi karena ingin lari dari kewajiban zakat, maka perbuatannya menjadi salah. Tapi kalau memang ada keperluan-keperluan yang memang dia perlu untuk safar, ada kemudahan bagi orang yang safar. Kita lihat dulu safarnya Rasul itu ada yang untuk berperang, ada yang untuk menyampaikan risalah dakwah ke bagian mana itu sahabatnya yang dia suruh. Jadi rata-rata safar itu tujuannya adalah sesuatu yang bersifat syar'i. Maka ada pula dibagi-bagi oleh para ulama fikih kan ada safar lil ma'siyah. Ada safar lil ma'siyah, ada safar lil ta'ah. Kalau safarnya untuk ketaatan, berarti itu sesuai dengan dia di jalan syariat, dia di jalan Allah, maka tidak masalah. Tapi kalau safarnya lil ma'siyah, maka ada persoalan yang diperbincangkan oleh para fuqaha. Janganlah mengakali Allah dalam kehidupan kita. Kalau memang sengaja dia safar untuk sengaja lari dari kewajiban puasa, itu satu sikap yang sangat tidak wajar dilakukan oleh seorang hamba, karena yang dituntut dari hamba itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang ingin safar tadi. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Saya adalah pekerja yang kebetulan selalu dapat shift malam Ustaz. Seorang security Ustaz. Ini adakah solusi untuk saya bisa mengerjakan sholat tarawih? Nah, Ustaz. Iya. Yang paling mengerti dengan keadaan dia tentu yang bertanya. Dalam kaidah dikatakan oleh Imam Syatibi, al-insan faqihu nafsi. Manusia itu lebih mengerti dengan keadaan dirinya. Manusia lebih paham, dia sendiri yang lebih mengerti dengan keadaan dirinya. Ada orang sakit, boleh tidak dia berpuasa? Ini sakit yang menyebabkan tak sanggup puasa atau tidak? Tentu dia yang lebih paham. Nah, sekarang ada seorang security, dia kebagian shift malam.
apakah ada kemungkinan di tengah-tengah kerjanya di malam itu untuk menyempatkan dirinya beribadah kepada Allah dalam bentuk salat tarawih atau tidak? Kalau ada, kalau memungkinkan, pintar-pintarlah untuk mengambil kesempatan itu. Tapi kalau tidak, mondar-mandir cek sana, cek sini, lalu duduk sebentar, pergi lagi. Kalau memang tak ada, salat tarawih bukanlah menjadi satu kewajiban. Tapi dia adalah sebuah salat sunat yang memang memiliki fadilah yang luar biasa. Namun, ibadah di malam hari itu kan bukan hanya salat tarawih. Sehingga dalam hadis Nabi kan, man qama Ramadhan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Apakah makna qama di sini hanya salat saja? Tidak. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, bisa dengan salat, bisa dengan baca Quran, bisa dengan zikir, bisa dengan doa, macam-macam. Bisa dan bertausiah menyampaikan kebaikan-kebaikan. Maka COVID-19 ini memang banyak sekali hikmahnya. Itu kajian-kajian online itu sangat banyak sekali. Pilihan-pilihan orang untuk mendengar yang mana itu sudah sangat banyak sekali. Sekarang ada yang memilih, ingin dia menyampaikan tausiah-tausiah di malam hari, malam Ramadan. Dia sampaikan agama di malam hari. Bagian dari ibadah kah? Bagian dari ibadah. Karena tausiah itu adalah menyampaikan kebaikan yang disuruh oleh Al-Quran dan oleh Sunnah Rasul. Nah, jadi seandainya tidak bisa mengerjakan sholat seperti itu, ambil ibadah yang lain. Mungkin dia duduk sebentar, di sampingnya ada Al-Quranul Karim. Duduk dia sebentar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pas ada waktu untuk sholat, mungkin dia sholat 2 rakaat. Nanti sholat lagi 2 rakaat. Bolehkah seperti itu? Boleh. Bahkan kalau seandainya ada pertanyaan begini, dia sudah selesai witir bersama imam di masjid, lalu terbangun dia di malam hari, bolehkah dia sholat lagi? Jawabannya boleh. Boleh dia mengerjakan ibadah lagi. Yang tidak boleh itu adalah kembali mengerjakan witir. Itu tidak boleh. Sebab kata Rasul, la witrani fil lail. Tidak boleh mengerjakan 2 witir dalam satu malam. Nah, oleh karena itu pada al-akh, saudara kita yang bertanya, seandainya memang ada kesempatan, ambillah kesempatan itu. Tapi seandainya tidak, ambil ibadah-ibadah yang lain yang juga tak kalah pentingnya untuk dilaksanakan selama bulan Ramadan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Ini ada satu pertanyaan terakhir seperti ini, Ustaz. Iya. Karena waktu yang membatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah melihat di televisi ada seorang ustadz yang mengatakan kalau kita sudah mandi junub itu tidak perlu berwudu lagi untuk sholat. Ini seperti apa penjelasannya, Ustaz? Apakah kita harus wudu lagi atau memang tidak perlu wudu lagi untuk sholat? Nah, iya. Dalam kalau kita lihat berbagai pandangan para ulama dalam masalah ini, memang ada perbedaan. Dalam kitab fikih sunnahnya Sayyid Sabiq, malah dia mendukung yang itu. Untuk mengatakan bahwa kalau seandainya sudah mandi wajib, maka tidak perlu lagi untuk berwudu. Apa alasannya? Karena mandi wajib itu untuk mengangkat hadas besar. Sedangkan wudu adalah untuk mengangkat hadas kecil. Kalau hadas besar saja sudah terangkat, tentu hadas kecil juga sudah. Dia malah lebih mendukung yang itu. Tetapi ada pandangan yang lain bahwa antara mandi dengan wudu itu 2 ibadah yang berbeda. Antara mandi dengan wudu itu 2 ibadah yang berbeda. Mandi itu satu bentuk ibadah. Terangkatlah hadas besarnya. Wudu itu satu ibadah lagi yang memang kata Rasul, la yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Tidaklah Allah menerima salat seseorang itu kalau dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Berarti ketika dikatakan sampai dia berwudu, maka memang berarti dianjurkan untuk kita berwudu.
Ya, seperti itu persoalannya. Oleh karena itu, agar kita lepas dari keraguan-raguan, baiknya kita berwudu. Karena hati kita tidak akan bertanya-tanya lagi. Kalau kita mandi, dapat kita satu ibadah. Kita berwudu lagi, nanti dapat lagi satu pahala yang lain dengan berwudu. Memperbanyak kebaikan, memperbanyak mendulang kebaikan tentu akan lebih baik. Maka anjuran saya tetaplah berwudu setelah mandi wajib, karena akan menambah pahala. Terlepas nanti boleh atau tidak bolehnya tidak berwudu lagi, kita tidak ada masalah karena berwudu memang disuruh. Tapi ketika ia mencoba untuk mengambil pandangan yang tadi, lalu ia tidak berwudu lagi, ya dia punya alasan kenapa ada ulama yang mengatakan seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Mungkin sebelum kita berakhir sedikit kesimpulan kita untuk hari ini Ustaz. Iya, baik ikhwati fillah, ini adalah perdana untuk kajian Ramadan ya. Semacam mukaddimah dari kaidah-kaidah niat yang baru kita ambil kaidah kubronya al-umuru bimaqasidiha, yang nanti di bawah kaidah ini akan memiliki banyak kaidah-kaidah turunannya yang semuanya insya Allah akan membantu penyelesaian persoalan ibadah kita. Yang jelas adalah niat sesuatu yang asasi dalam beribadah. Tak boleh ada ibadah yang di situ tidak ada niat. Bisa-bisa ibadah menjadi tidak sah kalau seandainya tidak ada niat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama insya Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk tetap istiqamah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.